Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Kembali lagi dengan pembelajaran geografi. Kalian tahu nggak sih ciri khas geografi itu apa? Ya, ciri khas geografi itu adalah peta. Karena peta merupakan alat yang paling efektif untuk mempresentasikan informasi geografis. Geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Sehingga peta merupakan cara yang baik untuk menampilkan informasi geografis tersebut. Peta membantu kita memahami dan menavigasi dunia, serta mempelajari tentang berbagai aspek geografi seperti lokasi, tempat, dan lingkungan. Jadi, peta itu penting untuk geografi. Peta merupakan gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sebuah proyeksi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013, peta adalah sebuah gambaran dari unsur-unsur alam dan buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar dengan skala tertentu. Jadi intinya, peta itu penggambaran bentuk permukaan bumi yang berbentuk elips ke bidang datar. Oke, selanjutnya setelah kalian tahu mengenai pengertian peta dan hubungan peta dengan geografi, maka kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu jenis-jenis peta. Peta dalam geografi itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama, peta berdasarkan isinya. Terdapat dua, yaitu peta umum dan peta khusus atau peta tematik. Yang kedua yaitu peta berdasarkan skalanya. Terdapat 5, yaitu peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan yang terakhir peta geografis. Mari kita pelajari satu persatu jenis-jenis peta yang sudah disebutkan. Peta umum. Peta umum merupakan peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum, baik bentang alam maupun bentang budaya. Peta umum ini menampilkan informasi geografis secara umum tanpa fokus pada tema atau topik tertentu. Maka dari itu, beberapa contoh peta umum sebagai berikut. Peta korografi. Peta korografi merupakan peta yang menampilkan sebagian atau seluruh wilayah secara umum. Peta korografi, jika direlevasikan ke konteks nyata, dapat berfungsi untuk perencanaan wilayah, pengelolaan sumber daya alam, untuk mitigasi bencana, untuk penelitian ilmiah, dan pariwisata. Peta dunia. Peta yang menampilkan seluruh negara yang ada di dunia dan gambaran bentuk muka bumi di dunia secara umum. Peta topografi. Peta topografi merupakan peta yang menampilkan relief permukaan bumi. Peta topografi biasanya digambarkan dengan warna dan garis kontur. Untuk peta topografi yang menggunakan warna hijau itu menampilkan dataran rendah. Warna kuning menampilkan dataran tinggi. Warna coklat menampilkan perbukitan dan warna biru menampilkan perairan dan seterusnya.
Peta topografi yang digambarkan dengan garis kontur memiliki beberapa ciri-ciri garis kontur. Yang pertama, semakin rapat jarak antar garis menunjukkan relief semakin curam. Yang kedua, semakin jarang jarak antara garis menunjukkan relief landai. Dan yang ketiga, garis kontur yang bergerigi menandakan terdapat lembah atau depresi. Dan yang keempat, garis yang sangat rapat menandakan terdapat patahan. Peta topografi jika direlevasikan ke konteks nyata, maka akan berfungsi untuk pertanian, konstruksi, dan pengelolaan lingkungan. Peta khusus atau bisa dinamakan peta tematik. Peta khusus merupakan peta yang memberikan gambaran mengenai fenomena-fenomena tertentu yang ada di bumi. Agar lebih tahu dan paham apa itu peta khusus, mari kita lihat beberapa contoh peta khusus. Peta persebaran suku bangsa di Indonesia. Setiap bangsa diberi simbol warna yang berbeda, sehingga kita mendapatkan informasi persebaran suatu bangsa di Indonesia, itu di mana saja dan sukunya apa saja. Peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Setiap warna mewakili klasifikasi jumlah penduduk tertentu, sehingga kita mendapatkan informasi wilayah mana di Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan mana yang rendah. Peta persebaran pariwisata. Setiap jenis wisata diberi warna yang berbeda, sehingga kita dapat mengetahui persebaran wisata di mana saja dan wisatanya itu apa saja. Peta jenis tanah. Setiap klasifikasi jenis tanah diberikan warna yang berbeda, sehingga kita bisa tahu jenis tanah di daerah itu. Peta berdasarkan skalanya. Peta kadaster memiliki skala antara 1:100 sampai 1:5000. Contoh peta, sertifikat tanah. Peta skala besar memiliki skala antara 1:5000 sampai 1:250.000. Contohnya, peta untuk perencanaan wilayah. Peta skala sedang memiliki skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Contohnya, peta provinsi. Peta skala kecil memiliki skala antara 1:500.000 sampai 1:1 juta. Contoh, peta negara. Dan yang terakhir, peta skala geografis. Memiliki skala di atas 1:1 juta. Contohnya, peta dunia. Oke, karena materi jenis-jenis peta sudah selesai, untuk merefleksi kalian paham atau tidak dengan video pembelajaran jenis-jenis peta tadi, coba sebutkan peta berdasarkan isi dan skalanya sebagai berikut. Setiap sesi peta hanya diberikan waktu 10 detik untuk menjawab. Terima kasih semuanya. See you on the next video. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kalian. Jawaban bisa langsung ditulis di kolom komentar.